Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Syam dengan NIM F1D12305. Di sini saya berasal dari kelas rekayasa bahan galian industri ya, dengan dosen pengampu Pak Jarod Wiratama. Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan materi itu tentang pengolahan batu gamping menjadi bahan baku semen. Untuk pembuka kita akan membahas tentang batu gamping, yang dimana batu gamping atau sering disebut batu kapur ini ialah inti dari pembuatan semen, atau sekitar 80% dari seluruh bahan baku semen ialah batu gamping. Nah, di sini tujuan saya membuat video materi ini ialah untuk memahami langkah-langkah kritis dalam mengubah batuan alumini menjadi produk semen, serta menganalisis dua metode utama yang digunakan dalam prosesnya, yaitu proses basah dan proses kering. Setelah untuk tahapan awal atau penyiapan bahan bakunya, prosesnya itu dimulai dari penambangan atau quarry dan penghancuran atau crushing. Batu gamping ini diekstraksi dari tambang dan kemudian dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil dan siap untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, batu gamping dicampur dengan bahan-bahan korektif lain seperti tanah liat, pasir silika, dan pasir besi dalam proporsi yang sangat spesifik untuk mencapai komposisi kimia yang ideal. Selanjutnya, pada proses selanjutnya itu tahap penggilingan dan pembakaran, yang dimana disinilah letak perbedaan krusial antara kedua metode produksi, yang dimana setelah digiling, campuran bahan baku ini akan memasuki tahap pamungkas, yaitu pembakaran dan kalsinasi di dalam tungku putar atau rotary kiln pada suhu yang sangat tinggi, bisa mencapai sekitar 1450 Celcius. Dalam reaksi kimia ini, kalsium karbonat dalam gamping diubah menjadi kalsium oksida, yang dimana bahan yang menjadi pondasi bentuk klinker semen. Baiklah, selanjutnya untuk pada tahapan proses keringnya atau dry grinding, yang dimana pada proses ini bahan baku yang sudah dicampur akan digiling dan dihomogenisasi dalam keadaan bubuk halus yang kering dengan kadar air yang sangat minim, biasanya di bawah 1%. Karena tidak ada air yang perlu diluapkan, seperti proses kering ini menjadi sangat efisien dalam konsumsi energi atau bahan bakar. Tungku putar yang digunakan dalam proses kering cenderung lebih pendek dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih seperti preheater dan precalciner yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan panas sisa gas buang. Nah, inilah alasan utama mengapa proses kering menjadi standar industri global. Selanjutnya, kita akan berfokus pada proses basah atau wet grinding, yang dimana pada proses basah ini bahan baku tidak hanya digiling tetapi juga dicampur dengan air dalam sejumlah yang besar, sekitar 35 hingga 50% dari total campuran, untuk membentuk bubur kental atau yang dikenal sebagai slurry. Nah, keuntungan dari bubur ini ialah homogenitas kimia yang sangat baik dan mudah dikontrol. Namun, kerugian utamanya sangat signifikan, seperti slurry ini harus dimasukkan ke dalam tungku putar yang sangat panjang dan diperlukan konsumsi bahan bakar yang ekstra tinggi, yang dimana hanya untuk menguapkan seluruh kandungan air tersebut sebelum kalsinasi dapat dimulai. Efeknya, proses ini menjadi sangat mahal dari segi energi, sehingga sebagian besar pabrik semen saat ini beralih kepada proses kering atau dry grinding. Selanjutnya, pada tahapan akhir sebelum menjadi bahan inti atau semen, kita mendapatkan klinker semen, yang mana klinker panas ini didinginkan dengan cepat, dan pada tahap terakhir ini penggilingan akhir, klinker digiling halus bersama dengan sedikit gipsum. Nah, gipsum ini ditambahkan untuk mengontrol waktu pengerasan semen. Pada hasil akhirnya ialah semen Portland yang siap dipasarkan. Sebagai penutup video saya, pengolahan batu gamping ini adalah serangkaian proses fisika dan kimia yang kompleks. Pilihan antara proses basah dan kering terletak pada medium penggilingan dan pencampurannya, yang secara langsung menentukan efisiensi energi pabrik.
Sehingga proses kering adalah pilihan modern karena penghematan energinya yang substansial. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya memaparkan materi saya pada hari ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blasting atau kegiatan peledakan. Bahan peledak yang digunakan adalah anvo, bubuk nitrat, gel, dan dinamit yang dimasukkan ke semua lubang, dan kabel peledak ditempatkan ke seluruh lubang yang dihubungkan ke satu detonator. Dalam satu kali peledakan bisa dilakukan untuk 2-4 lokasi peledakan secara bersamaan. Waktu pelaksanaan peledakan pada umumnya dilakukan pada jam menjelang istirahat siang, yaitu jam 11.45 sampai jam 12 siang. Ini kegiatan loading menggunakan wheel loader ke dump truck. Kapasitas bucket loader 16-20 meter kubik, sedangkan kapasitas dump truck di atas 60 ton. Kemudian material diangkut menuju ke crusher. Kegiatan dumping material dari dump truck ke crusher. Pengiriman material dari penambangan ke storage pabrik, menggunakan overland conveyor yang jaraknya bisa lebih dari 4 km. Kecepatan belt conveyor 4-5 meter per detik, dan kapasitasnya lebih dari 1.500 ton per jam. Kegiatan akhir dari penambangan adalah pengisian material ke storage pabrik, menggunakan stacker belt conveyor, atau menggunakan tripper belt conveyor, yang bisa diatur gerakannya ke kanan dan ke kiri, agar material lebih merata pada tumpukan material sampai ketinggian tertentu, dan diharapkan material yang kualitasnya bervariasi bisa lebih homogen.